didukung oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdallah Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar dari Masjid Al-Ikhlas Speak. Kita telah mengikuti bagaimana tadi agar kita berpuasa tidak hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar semata. Prof, mohon dijawab dari pertanyaan dari audiens tadi dan jemaah tadi. Bagus ya pertanyaan Ibu ya. Saya akan jawab dulu dengan pepatah, belum ayat dan hadis ya. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri kita, maka itu nanti akan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Apa itu habit? Menjadi budaya kita lah. Nah, bagaimana supaya puasa itu membekas pada kepribadian kita? Ya, sering-sering berpuasa dengan puasa yang khawas, minimum. Kalau perlu puasa sekali-sekali puasa khawasul hawas. Malam Jumat kita itikaf, hari Jumat kita tinggal di masjid. Itikaf, nawaitu ana atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk itikaf di masjid ini sunat karena Allah. Kerjanya ngaji, salat. Ya. Apalagi kan 3 hari long weekend ya, Sabtu Minggu. 3 hari kita al-makata fil masjid. Ya, insya Allah bersih pikiran kita, bersih jiwa kita, bersih dosa kita. Lama kelamaan from within dari dalam diri sendiri itu nanti akan muncul proteksi. Kalau salat yang mencintai kita Ibu, Bapak, nggak usah pakai jam beker. Begitu jam 3 udah bangun sendirinya tuh otomatis. Malaikat yang membangunkan kita. Itu mengingat untuk kita semua, pemirsa dan juga Ibu tadi, semoga untuk agar puasa kita membekas dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas puasa kita. Sampai sejauh mana kualitas puasa kita, itulah yang akan menentukan sejauh mana output dari puasa tersebut. Taib, kita beri satu lagi kesempatan kepada audiens, jamaah di sini untuk bertanya kepada Prof. Nazar. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Iksan. Saya berasal dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, Prof. Di era modern sekarang, banyak orang memaknai puasa hanya sebatas menahan makan dan minum. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan hakikat puasa yang sebenarnya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, Ananda ya. Ini imam masjid kita di sini. Itu hafal Quran loh Bapak Ibu. Masya Allah, mahasiswa PTIQ ini. Dan begini, Rasulullah SAW itu mengetahui apa yang dia katakan dan mengatakan apa yang dia ketahui, serta mengerjakan apa yang dia katakan, mengamalkan apa yang dia ketahui. Banyak orang pintar mengatakan, tetapi tidak mengamalkan. Banyak orang yang tahu tapi tidak bisa mengatakan. Banyak orang ceplas-ceplos mengatakan sesuatu, tapi dia nggak paham apa yang dia katakan. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, dia memahami apa yang dia katakan. Dia katakan apa yang dia pahami. Dia amalkan apa yang dia katakan. Itu kepribadian orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu berkata jujur, menghindari kebohongan. Orang yang berpuasa itu ikhlas. Tidak ada pamrihnya kalau menolong seseorang. Orang ahlus shaum, orang ahli puasa itu ialah merawat, memelihara matanya untuk tidak mengintip sesuatu yang terlarang. Memerawat mulutnya untuk tidak mengatakan kebohongan, ria, mencelah, tersinggung orang lain. Dan bukan saja sampai di situ, Rasulullah tentu berpuasanya adalah khawasul hawas. Ya, dia tidak mau memikirkan negatif, husnudzan kepada orang. Dia tidak ada dendam.
Sekalipun nyata-nyata tumitnya Rasulullah dilemparin di Taif, Bapak Ibu. Dilempar sampai berdarah tumitnya. Karena dikejar di Mekah, lari berlindung ke Taif. Preman Taif menghadang dia. Dikejar lagi, balik lagi, Rasulullah dilempar, berdarah kakinya. Dijemput sama malaikat penjaga gunung Taif. Ya Rasulullah, kurang ajar benar itu preman Taif itu. Mau enggak saya balaskan penderitaanmu? Oh jangan, kata Rasulullah. Kalau saya akan meminta pertolongan, pertama kali saya memohon kepada Yang Maha Penolong, Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama makhluk, Yang Maha Penolong Allah. Jangan siksa. Maunya malaikat itu mau tindis Taif itu biar hancur, itu gempain kayak umatnya Nabi Lut itu mungkin ya. Longsor tanahnya sampai ke bawah, cemplung tuh. Dibawakan api tuh. Nah, enggak. Bahkan dia doakan, Allahumma dini qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku. Karena dia melakukan itu karena dia enggak tahu. Itu namanya air tuba dibalas dengan air susu. Air tuba dibalas dengan air susu itu disebut as-sabur. Kalau air susu dibalas air tuba itu disebut dengan al-masabir. Kalau air susu dibalas air susu, tapi air tuba dibalas air tuba, ya itu namanya as-sabir. Jadi orang yang berpuasa itu naik kelas bukan sekedar as-sabir, tapi as-sabur kalau perlu. As-sabir ialah air susu, balas dong air susu. Kita diundang juga nanti. Ini enggak diundang, jangan undang juga. Itu as-sabir namanya. Kalau air susu dibalas air tuba, aku yang menyekolahkan dia. Aku yang memberikan beasiswa. Begitu dia sarjana, begitu dia menjabat, enggak pernah diperhatikan. Aku lupa kacang akan kulitnya, habis manis sempat dibuang. Tapi dia sabar. Itu namanya al-masabir. Lebih parah lagi, ya. Barusan dia memfitnah kita, tapi kecelakaan. Enggak ada yang punya uang di kampung itu selain dia. Aku bantu dia. Barusan kamu difitnah. Ya enggak apa-apa. Itu namanya as-sabur. Asmaul husna terakhir apa? As-sabur, ya kan. Jadi contohilah Rasulullah mengamalkan as-sabur, bukan sekadar al-masabir dan bukan as-sabir. As-sabir standar, al-masabir menengah, as-sabur tingkat puncak. Nah kalau kita ingin mencontoh Rasulullah bagaimana puasanya memberikan bekas, dari tadinya as-sabir kita naik menjadi as-sabur. Jadi tadinya mukhlis menjadi mukhlas. Kalau mukhlis ya masih tahu apa yang dia kerjakan, kebaikannya dikoleksi, sering disebut-sebut. Tapi kalau mukhlas, dia lupakan kebaikannya. Dari tadinya syukur, naik menjadi syakur. Kalau syukur, hanya mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau syakur, naik kelas lagi. Apapun yang datang dari Allah, termasuk musibah, penyakit, fitnah, dia syukuri juga. Karena Allah Maha Baik, gak mungkin ada sesuatu yang datang daripadanya tidak baik. Hanya karena kita gak memahami apa hikmah di balik penderitaan musibah, penyakit, maka kita akan merintih. Nah, jadi kalau orang yang sudah beriman, al-saim, ya, dia tidak bisa membedakan antara penderitaan dan kenikmatan. Diuji kenikmatan, innalillah, jangan-jangan ini hijab baru ini. Selama ini aku enggak ada jarak dengan Tuhanku. Diangkat jadi pejabat, aku enggak bisa ke masjid. Harus datang ke kantor lebih awal, enggak pernah lagi puasa Senin Kamis, banyak kerjaan. Jadi pada hakikatnya itu adalah kejauhan diri dengan Tuhan. Jika diuji musibah, ini surat cinta Tuhan kepada aku. Bukankah kita lebih dekat dengan Tuhan pada saat diuji musibah, Ibu? Mana yang paling dekat kita dengan Tuhan? Diuji musibah atau diuji kenikmatan? Siapa yang paling pertama dipanggil kalau kita kena musibah, Ibu, Bapak? Allah kan? Iya. Tapi siapa yang diundang, diajak traktir kalau tender kita menang? Orang lain bukan istrinya loh, bahaya loh. Ini satu bukti bahwa hati-hati, ujian kenikmatan itu lebih banyak menjerumuskan orang daripada ujian musibah. Lebih banyak orang jatuh karena pujian daripada kritikan. Dikritik orang belajar, tapi dipuji selesai belajarnya. Saya kira gitu. Baik, syukur jazilan Prof pengingatnya. Semoga kita menjadi ahlus shaim, ahlus puasa yang selalu bisa meningkatkan tingkat dan kualitas keimanan dan
keislaman kita. Tapi Prof, syukur jazilan pengingatnya terkait dengan bagaimana kita memenuhi puasa tidak hanya agar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Pemirsa Metro TV, Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut, tetap bersama kami. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.